Gimana kabar? Ini full kelasnya hari ini Bu Devi. Oh, sibuk ya? Sibuk banget ya berarti ya? Ya, persiapan mau ulangan. Oke, tadi saya dengar Bu Emma datang mencari saya ya. Ketika juga saya lagi repot banget. Ada yang bisa saya bantu Bu Emma? Ada apa ya? Iya Bu Devi, saya ada menelpon Bu Devi waktu itu ya. Cuman kalau bicara lewat telepon kayaknya kurang srek ya. Jadi mending kita berhadapan langsung seperti ini. Jadi ceritanya ini Bu Devi. Oh iya, apa ini Bu Emma? Apa ini? Kuliah 7 kelas. Bu Emma. Bisa diceritakan? Iya betul. Silakan. Baik, terdengar suara saya Bu Devi? Terdengar Bu Emma. Baik. Jadi saya itu mengajar kurang lebih 7 kelas. 7 kelas ini dari Senin sampai Sabtu begitu. Nah, karena sekolah kita itu memang punya agenda tertentu, seringkali misalnya ada kegiatan sekolah seperti ulang tahun sekolah, ulang tahun Republik Indonesia, ulang tahun guru ya, HUT guru juga atau HUT PGRI, atau kegiatan gelar karya. Kebetulan sekolah kita kan sekolah penggerak juga. Jadi atau kadang digunakan untuk rapat komite atau rapat pertemuan orang tua dan guru seperti FKOG gitu ya. Nah, seringkali kegiatan-kegiatan ini dilakukan di hari Sabtu. Nah, kebetulan di hari Sabtu itu saya juga punya kelas 7G. Nah, akhirnya pertemuan saya di kelas 7G itu seringkali berkurang. Berkurang artinya kelas lain saya bisa bertemu dengan anak-anak 1 bulan itu 4 kali, karena seminggu 1 kali kan bertemu. Nah, di 7G ini karena ada kegiatan-kegiatan tertentu di lingkungan sekolah, bisa jadi dalam 1 bulan hanya 1 kali bertemu. Akhirnya itu menjadi kendala saya, hambatan saya untuk mencapai batas maksimal yang ingin dicapai, entah itu materi pembelajaran, entah itu evaluasi, entah itu hasil karya anak-anak. Akhirnya anak-anak ada ketertinggalan di antara kelas teman-teman yang lain seperti itu Bu Devi. Nah, itu yang menjadi kendala saya selama ini. Jadi begitu ya ceritanya Bu Emma ya. Nah, oke, saya paham situasinya ya, Bu Emma. Nah, kira-kira nih kalau seandainya dari permasalahannya seperti itu nih, terus situasi ideal apa yang Ibu inginkan di masa depan nanti, ke depannya, mengisi permasalahan yang Ibu ceritakan? Apa sih situasi ideal yang Ibu inginkan? Iya Bu, betul. Jadi sebagai guru kita ingin sesuatu yang mendekati sempurna, bukan sempurna ya, mendekati sempurna. Ya, yang jelas itu anak-anak terkondisikan istilahnya kita memenuhilah kebutuhan mereka. Nah, ideal keinginan saya, keideal yang ingin saya capai bahwa kelas tersebut juga harus memiliki waktu yang sama dan hak yang sama dengan kelas yang lain. Kalau kelas lain 4 kali pertemuan, ya mereka juga harusnya 4 kali pertemuan, karena
di setiap pertemuan itu ada materi atau agenda yang mudah. Akhirnya ketika 7G ada pembelajaran yang terlewatkan. Akhirnya kondisi ideal itu tidak terpenuhi seperti itu. Jadi misalnya yang ingin saya inginkan adalah setiap kelas memiliki intensitas pertemuan yang sama. Oh ya, oke. Nah, jadi terkait dengan permasalahan tersebut supaya kelasnya itu semuanya dapat jumlah pertemuannya sama ya Bu ya. Nah, apa saja yang sudah Bu Emma lakukan sejauh ini? Yang sudah Bu Emma lakukan? Saya berupaya untuk memenuhi hak-hak mereka yang seharusnya mendapatkan materi atau ilmu yang sama dengan kelas lain. Saya berusaha sejauh ini, saya sudah berusaha untuk mengganti jam atau mengganti hari dengan catatan pada saat itu saya harus konfirmasi ke wali kelas atau ke orang tua mereka karena ini berkaitan dengan akhirnya mau tidak mau mereka harus tertunda beberapa jam kepulangannya karena saya menambah jam kekurangan itu di temannya sudah pulang, mereka bertahan sekitar 1 jam untuk mengejar ketertinggalan itu. Begitu Ibu. Berarti itu adalah usaha yang sudah Bu Emma lakukan ya. Nah, jadi untuk selanjutnya nih ya, terkait permasalahan tersebut, usaha apa lagi yang akan Bu Emma lakukan dari alternatif tadi yang akan Bu Emma lakukan ke depannya? Kalau boleh tahu ya Bu ya. Baik, salah satu usaha yang ingin saya lakukan lagi adalah kondisi ini karena ini berkaitan dengan kegiatan sekolah, saya harus berkoordinasi dengan bagian kurikulum. Artinya bagian kurikulum harus ada semacam pertimbangan bahwa kita anak-anak dikondisikan seperti apa karena tidak hanya saya atau otomatis mata pelajaran di H1 itu seringkali tertinggal karena ada kegiatan tertentu dari sekolah. Jadi oke. Ya, apakah ada usaha yang lain selain melibatkan bagian kurikulum? Ada Bu Devi. Jadi saya berusaha untuk berkoordinasi dengan anak-anak. Jadi sekiranya mereka mengalami kendala di materi tertentu, saya akan menanyakan, kira-kira perlukah jam tambahan di materi ini? Kalau mereka merasa menganggap bahwa itu bisa dikerjakan di rumah, dipelajari di rumah, saya lewati. Jadi, tapi ketika ada materi tertentu yang mereka ingin ditambahkan jam, saya akan memenuhi kebutuhan itu. Jadi tidak semua mata tertentu seperti itu. Oke, nah dari semua upaya yang sudah Bu Emma lakukan, kemudian terus yang Bu Emma akan lakukan, ya. Nah, apa ada yang pihak yang Bu Emma akan mintai dukungan?
siapa yang perlu Bu Emma minta dukungan untuk keberlangsungan kegiatannya itu ya Bu Emma? Jelas saya minta dukungan dari kedua orang tua anak-anak karena ini masalah ketertinggalan belajar. Terus yang kedua adalah dari pihak sekolah sendiri, yaitu bagian kurikulum dan ibu kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah artinya saya tidak bisa melakukan sendiri jika tidak ada dukungan dari warga sekolah karena untuk memenuhi kebutuhan ketertinggalan materi. Artinya ketika mereka tertinggal materi, ada kegiatan sekolah yang harus dilakukan. Artinya kegiatan sekolah ini untuk orang banyak. Sedangkan materi pembelajaran itu hanya untuk kelas tertentu. Artinya ada skala prioritas seperti itu. Mau tidak mau saya memang harus melakukan kerjasama dengan warga sekolah. Seperti itu, Ibu. Oke, nah baik. Nah, dari percakapan kita ini Bu Emma, ya, apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita ini, dari tadi permasalahan, kemudian upaya yang Bu Emma lakukan, itu apa sih yang bisa disimpulkan? Yang jelas kekurangan jam atau hari belajar ini, saya menyimpulkan bahwa saya harus berkoordinasi dulu dengan anak-anak karena mereka yang membutuhkan. Jadi sekiranya mereka memerlukan tambahan jam, saya harus memenuhi kebutuhan itu. Jadi saya harus berdiskusi dulu dengan anak-anak. Tapi sekiranya mereka menganggap bahwa itu cukup di sekolah, saya akan mengikuti seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa saya harus lebih banyak berkoordinasi dengan anak-anak. Seperti itu, Ibu. Oke, baik Bu Emma ya. Berarti Bu Emma sudah bisa menemukan solusinya ya? Iya. Iya. Oke, gitu. Saya kira untuk lebih banyak koordinasi. Saya kira sudah cukup ya Bu Emma ya untuk percakapan kita ini ya. Coaching kita sudah selesai Bu Emma. Ya, sekiranya nanti Bu Emma perlu terima kasih. Membantu untuk mengatasi masalahnya lagi, Bu Emma bisa nanti bisa berbincang dengan saya kembali ya Bu Emma ya. Nanti untuk terima kasih waktunya. Nanti untuk hasil coaching ini nanti saya akan lihat feedbacknya ya Bu Emma ya, untuk seminggu depannya seperti apa. Semoga sudah bisa berjalan dengan baik ya untuk mengatasi masalah. Baik, terima kasih. Oke Bu Emma, selamat malam ya saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Devi. Assalamualaikum Bu Devi. Assalamualaikum Bu Emma. Salam. Bu Devi bisa dengar suara saya? Oke, bisa Bu Emma, jelas. Jelas ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kabar saya baik Bu Emma. Anak-anak bagaimana? Iya, anak-anak bagaimana kabarnya? Iya, anak-anak juga alhamdulillah baik. Iya, semangat belajar anak-anak di sekolah? Ya, karena masih dalam nuansa hari guru ya, jadi euforianya masih semangat, apalagi menjelang ujian ya Bu. Iya, menjelang ujian sebentar lagi ya. Baik. Bu Devi kemarin ada menelpon saya, ada yang mau diceritakan. Kira-kira apa ya Bu Devi ya? Iya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya tuh lagi bingung Bu Emma. Jadi sebenarnya saya ada
sedikit kegalauan ini Bu Emma. Makanya saya menghubungi Bu Emma. Oh begitu. Ya, apa yang jadi kegundahan atau kegalauan hati Ibu Devi nih? Kira-kira apa ya? Nah, jadi kan beberapa waktu yang lalu kan saya pernah bercerita ke Bu Emma nih, kalau saya punya siswa yang suka bikin masalah, suka melakukan pelanggaran sekolah, gitu kan, di kelas saya, anak kelas 8. Nah, jadi anak ini ternyata dalam beberapa bulan ini kok dia melakukan pelanggaran lagi, melakukan hal tidak mencerminkan sikap taat terhadap aturan sekolah. Nah, jadi saya tuh kalau udah menemukan atau berhadapan dengan anak ini, jadinya akhirnya agak-agak merasa ya kesel, ya marah, mau rasanya jengkel juga ada juga gitu, karena dia selalu melakukan kesalahan yang berulang gitu Bu Emma. Oh begitu. Nama anaknya? Nama anaknya Lana. Lana. Iya. Kelas berapa Bu Devi? Lana ini kelas 8. Anak murid saya kelas 8. Kelas 8. Baik. Tadi Ibu sudah bercerita tentang situasi yang Ibu rasakan saat ini. Nah, kira-kira situasi seperti apa Ibu inginkan dari kondisi seperti ini? Ingin Ibu Devi rasakan itu apa sih? Ya, saya itu maunya terutama kepada si Lana ini ya, nggak cuma Lana, pada anak-anak yang lain juga, kalau mereka melakukan pelanggaran, kemudian sudah mendapatkan bimbingan, sudah dikasih nasihat oleh saya kelasnya, kemudian oleh guru bagian kesiswaan juga, saya tuh pengennya dia itu benar-benar bisa berubah, dia itu bisa memiliki karakter positif yang baik gitu, jadi nggak melakukan pelanggaran lagi. Pengennya sih begitu Bu. Jadi agak putus-putus ya, tapi nggak apa-apa. Terkait permasalahan tersebut, Ibu sudah ya. Nah, kira-kira Ibu punya rencana terhadap permasalahan yang Ibu rasakan sekarang? Mungkin Bu Devi ada rencana terkait permasalahan tersebut? Ada rencana tertentu begitu? Iya, jadi rencana saya itu untuk menangani Lana ini, ya mungkin saya harus lebih banyak kasih perhatian lebih lagi kepada dia, kepada Lana, gitu kan. Semakin dia membuat masalah, maka saya pun juga harus semakin lebih memberikan perhatian dan kasih sayang lebih banyak lagi, begitu. Karena saya merasa kayaknya Lana ini nih, dia bikin masalah itu buat cari perhatian gitu. Jadi ya saya pun harus bisa lebih ekstra mendampingi lagi dan membimbing dia lagi supaya dia bisa benar-benar berubah dan mempunyai sifat yang positif. Jadi rencananya Bu Devi adalah memberikan perhatian ekstra untuk Lana ya. Iya. Itu sudah bagus Bu Devi. Jadi rencana ya sudah luar biasa itu. Jadi memang usia-usia seperti Lana, usia 14, 15, 16 tahun itu mereka memang sudah perhatian. Nah, mungkin Bu Devi selain memberikan perhatian itu ada punya rencana lain Bu Devi? Mungkin terkait di rumah atau di sekolah atau di lingkungan lain?
Ya, kalau selain dari saya, ya mungkin nanti saya juga akan lebih berkoordinasi dengan bagian kesiswaan Mm-mm, yang memang sudah mempunyai rekap mm-mm, pelanggarannya dia gitu kan. Nah, kemudian selain bagian kesiswaan, saya juga akan lebih banyak berkomunikasi dengan orang tuanya Lana ya. Karena selama iya, ini saya hanya berkomunikasi sebatas ketemu satu kali di sekolah, kemudian melalui WhatsApp, mm-mm, komunikasi melalui WhatsApp gitu kan. Nah, mungkin nanti mm-mm, ada waktunya saya harus datang ke rumah kayaknya ya. Jadi bisa iya. melakukan parenting kepada orang tuanya langsung di rumah sambil nanti ngobrol. Mm-mm. Itu mungkin yang rencana yang saya pikirkan, Bu. Oke, bagus sekali Bu Devi. Saya setuju. Jadi eh, supaya kita mengetahui latar belakang anak ini, kita melakukan parenting kata Ibu Devi tadi ya. Luar biasa itu. Jadi dengan pendekatan ke orang tua, kita juga tahu kondisi anak, betul sekali. Nah, dengan melakukan eh, kegiatan seperti ini, Bu Devi pasti ada minta dukungan, gitu ya. Ada dukungan gitu ya. Kira-kira dukungan yang Ibu Devi perlukan seperti apa? Ya, kalau untuk dukungan yang saya perlukan, yang pertama mungkin saya minta dukungan dari teman-teman sekelasnya dulu. Jadi yang nanti Hmm, akan membantu mendampingi Lana ini, ya nanti teman-temannya, gitu kan. Jadi saya akan bekerja sama dengan anak-anak di kelas. Kemudian saya juga akan mengajak warga sekolah yang lain ya, siswa dari kelas lain juga nanti akan saya ajak kerjasama juga, membantu mengingatkan kalau si Lana ini nanti dia melakukan pelanggaran lagi. Jadi setidaknya temannya tuh udah ngingetin, gitu ya Bu ya. Kemudian ya terutama dari warga sekolah yang lain juga ya. Sekolah saya itu Bu ada tugas kantin, ada tukang kebun, ya, oh ya, dan guru-guru yang lain. Nah, terutama saya juga pasti akan banyak meminta dukungan dan pertimbangan dari kepala sekolah supaya nanti betul. bisa jalan nih bimbingan karakternya untuk Lana baik di sekolah maupun di rumah. Gitu, Bu. Jadi ada beberapa pihak yang harus mendukung kegiatan Bu Devi ya. Iya, betul. Baik. Uh, Ibu dari rencana-rencana dari dukungan-dukungan yang Ibu perlukan tadi, Ibu bisa menarik kesimpulan dari percakapan barusan bahwa apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita? Iya, dari hasil percakapan kita di awal tadi ya, Bu, permasalahan yang saya hadapi, kemudian tentang usaha yang harus saya lakukan. Nah, kesimpulannya di sini saya sepertinya harus lebih banyak bersabar lagi, saya harus lebih telaten lagi untuk menghadapi anak-anak yang tipenya seperti Lana ini ya Bu. Terutama memang untuk Lana ini karena dia masih SMP juga ya, memang lagi usianya dalam masa-masa pencarian jati diri nih. Dia sepertinya banyak belum mengetahui apa yang dia perbuat, resikonya seperti apa. Itu. Jadi saya harus lebih ekstra lagi membimbing pelan-pelan. Saya yakin nanti ketika disentuh hatinya itu nanti anak ini bisa berubah melalui kesadaran dirinya. Kemudian untuk mengatasi permasalahan tadi ya, kegalauan saya tadi juga saya harus bisa berkoordinasi dengan semua pihak, baik di sekolah yaitu teman-temannya, kemudian rekan guru yang lain, warga sekolah, ya, pokoknya semua warga sekolah itu saya harus bisa kerjasama. Dan yang paling penting, nah saya juga harus lebih banyak berkomunikasi dengan orang tuanya Lana di rumah terutama. Semoga yang saya lakukan Baik, ini bisa membawa dampak positif untuk Lana ke depan.
depannya. Baik, jadi kesimpulannya Bu Devi sudah mendapatkannya dari jawaban-jawaban Bu Devi sudah tepat. Jadi tetap semangat Bu Devi. Nanti jika ada yang masih ingin diceritakan, saya siap untuk mendengarkan dan membantu ya. Jadi cukup sekian Bu Devi pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Devi. Saya akhiri dulu. Ya, saya akhiri Bu Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma atas waktunya. Oke, sama-sama.